Pengabdi Setan Komunian ini kembali flashback ke masa lalu sebelum terjadinya Pengabdi Setan yang pertama, di mana ini berlatar pada tahun 1955. Tiba-tiba jeger, kaget guys, sampai akhirnya Ambu mengecilkan pupil mata, bahkan sampai menontonnya tuh menutup mata dengan kerudung. Berita-berita di koran guys, kayak Petrus lah dan lain-lain. Guys, welcome back my YouTube channel. Jadi Ambu tuh kemarin pada saat pertama kali film ini tayang tanggal 4 Agustus, Ambu tuh sudah nonton film ini guys. Dan film ini tuh lanjutan dari film Pengabdi Setan pertama yang dirilis 5 atau 6 tahun yang lalu guys. Tapi menurut Ambu yang secara keseluruhan sudah menonton film ini, ternyata film Pengabdi Setan Komunian ini tidak lebih baik daripada film Pengabdi Setan sebelumnya guys. Yang kita semua tahu bahwa budayanya, di mana film pertama itu meraup sukses yang sangat besar, memang sangat sulit untuk disaingi oleh film lanjutannya. Ini sudah sangat biasa guys. Kenapa Ambu bilang bahwa film ini tidak jauh lebih bagus daripada film Pengabdi Setan yang pertama? Meskipun secara keseluruhan memang film ini tuh pastinya mengeluarkan budget yang jauh lebih besar. Udah itu juga alur cerita yang semakin kaya, dan juga karakter yang semakin kaya, tempat yang semakin kaya. Tapi kenapa tidak lebih baik daripada film Pengabdi Setan yang pertama guys? Padahal yang pertama cuma menggunakan lokasi yang di situ-situ aja. Saksikan review Ambu sampai selesai. Tapi sebelum itu kita mau berbicara dulu tentang sinopsis di film Pengabdi Setan 2 Komunian ini guys, agar kalian lebih paham dan juga kalian lebih minat untuk menonton film Pengabdi Setan 2 Komunian ini. Jadi kurang lebih sinopsisnya adalah film Pengabdi Setan Komunian ini kembali flashback ke masa lalu sebelum terjadinya Pengabdi Setan yang pertama, di mana ini berlatar pada tahun 1955. Ikuti penemuan mencengangkan dari karakter seorang budiman yang langsung menegaskan apa yang terjadi di film Pengabdi Setan yang pertama itu yang sudah menggelegar, belum ada apa-apanya. Dan itu hanya rangkaian lingkaran setan dari persekutuan-sekutuan penyembah setan yang begitu mencekamkan yang hadir di film Pengabdi Setan 2 Komunian ini. Dan setelah kita dibawa flashback ke tahun 1955 yang sangat mengerikan awal dari Pengabdi Setan. Dan akhirnya kita dibawa kembali ke masa sekarang, di mana ini adalah tahun 1984. Di mana tahun ini adalah kejadian setelah terjadinya Pengabdi Setan yang pertama yang akan terjadi di setiap 29 tahun sekali. Dan juga di sini ada karakter Lini dan kedua adiknya itu Mondi serta Tony, dan juga ayahnya yang tinggal di rusun yang begitu sempit, kumuh, dan juga sangat terlihat garis kemiskinannya guys. Dan mereka di rusun ini karena trauma yang pernah terjadi di Pengabdi Setan yang pertama, karena mereka mengira kalau mereka tinggal di rusun akan jauh lebih aman karena banyak tetangga. Tetapi ternyata yang mereka anggap tinggal di rusun itu sangat aman, dan kalau mereka berpikir kemarin mereka lepas dari genggaman harimau, justru mereka masuk ke sarang buaya yang penuh pengabdi setan yang menjadi dalang utama untuk bertahun-tahun dari sekte atau komunian setan ini. Jadi seperti itulah sinopsis singkat film Pengabdi Setan 2 Komunian ini guys. Dan Ambu salah satu orang yang menunggu film Pengabdi Setan 2 Komunian ini untuk tayang guys. Dan setelah Ambu tahu bahwa film ini tuh akan tayang pada tanggal 4 Agustus. Pada saat itu juga Ambu langsung nonton film ini guys, yang ternyata Ambu disuguhkan dengan pengambilan gambar yang sangat keren.
Salah satu poin yang Ambu suka dari Pengabdi Setan Komunian ini tuh adalah untuk sinematografinya itu benar-benar keren banget guys. Selain dengan sinematografi, Bu akuin bahwa film Pengabdi Setan yang kedua ini guys, itu tuh kaya akan karakternya, kaya akan alur ceritanya, lebih matang, lebih luas, dan lokasinya juga sangat keren. Bahkan mengambil tema latar di tahun 1984 itu benar-benar berasa nyata guys. Itu pada saat Ambu nonton film ini tuh Ambu tuh berasa ada di tahun itu guys. Seperti terminal bisnya ini tuh benar-benar keren banget. Bahkan berita-berita di koran guys, kayak Petrus lah dan lain-lain, itu kalau menurut Ambu tuh bener-bener serasa nyata. Ambu sebagai orang yang terlahir di tahun 80-an juga sedikit banyaknya ikut merasakan suasana di tahun 80-an guys. Jadi bener-bener Ambu tuh dibuat flashback guys setelah menyaksikan film Pengabdi Setan 2 Komunian ini. Kan sampai tata letaknya tuh bener-bener halus banget. Jadi Ambu sendiri tuh berasa dibikin bahwa itu tuh nyata. Terutama untuk lokasi dari rusunnya ini, kalau yang kita tahu sendiri di dunia nyata itu, rusunnya itu adalah rusun yang udah lama tidak ditempati. Bahkan guys, sekarang lagi-lagi rusun itu tuh jadi tempat wisata horor juga. Di Pengabdi Setan yang pertama juga, rumah yang terletak di daerah Pangalengan ini jadi tempat wisata horor. Dan sekarang rusun ini pun yang Ambu tahu mulai banyak didatangi untuk sekedar foto-foto di sana. Dan elemen-elemen seramnya itu berhasil ditampilkan dengan pemilihan lokasi yang sangat tepat. Bahkan kalau misalkan kita harus terus-terusan ngomongin sinematografinya, nggak akan pernah ada habisnya guys. Karena di film Pengabdi Setan 2 Komunian ini tuh sinematografinya benar-benar keren banget. Ambu aja sampai takjub guys. Bahkan salah satu yang Ambu suka juga adalah bentukan dari korannya, radionya juga, dan juga laporan penyiaran beritanya yang masih baca teks. Itu yang pernah Ambu lihat dan Ambu rasakan suasana seperti itu di salah satu radio swasta yang dulu berdekatan dengan sekolahnya Ambu saat Ambu masih SMP guys. Kalau menurut Ambu sih ini tuh benar-benar luar biasa. Dan kemudian juga untuk karakter yang hadir di film Pengabdi Setan 2 Komunian ini tuh nggak cuma itu-itu aja guys. Karena rusunnya rame, datang juga karakter-karakter lainnya yang menurut Ambu juga sangat luar biasa. Dan beberapa karakter tambahan, salah satunya itu adalah Tari yang diperankan oleh Ratu Felicia. Di film Pengabdi Setan 2 Komunian ini juga jadi salah satu center utama guys. Karena keseksiannya menjadi penyegar buat kita di sela-sela kita menonton film horor yang sangat menegangkan. Kemudian juga ada Dino. Dino ini adalah salah satu pemuda pengangguran, begajulan, dan juga jadi salah satu preman yang ada di rusun itu guys. Dan juga ada Wisnu yang diam di situ bersama ibunya yang bisu, yang menambah aura-aura keseraman itu karena kebisuannya guys. Elemen bisu ini akhirnya datang lagi setelah di Pengabdi Setan pertama. Elemen kebisu-bisuan ini adalah pada sosok anaknya yang bernama Ian. Kemudian juga ada kedua teman Bondi yaitu Ari dan juga Darto yang menambah elemen keseruan dalam film horor Pengabdi Setan 2 Komunian ini. Dan juga ada Pak Ustadz yang selalu berpikir positif, tapi ujung-ujungnya nggak ada solusi dan akhirnya mati juga guys. Dari sisi pengembangan karakter jelas sangat terlihat di film Pengabdi Setan yang kedua ini guys. Dan itulah beberapa poin yang Ambu suka dalam film Pengabdi Setan 2 Komunian ini guys. Secara keseluruhan sih Ambu suka dengan teknik yang dikerjakan oleh Joko Anwar sebagai sutradara di film ini dan juga timnya tentunya. Oke guys, sekarang saatnya Ambu berbicara poin apa saja yang Ambu kurang suka dari Pengabdi Setan 2 Komunian ini. Jujur, sebelum Ambu menyaksikan film Pengabdi Setan 2 Komunian ini, Ambu tuh benar-benar sangat berekspektasi tinggi dengan film ini guys. Sesuai dengan standar Pengabdi Setan yang pertama.
Yang kita bayangkan sosok ibu aja rasanya udah serem guys. Dan Ambu juga sampai menunggu-nunggu sosok ibu ini tuh hadir lagi dan lagi. Karena memang di trailer juga kan dijelaskan bahwa teror ibu sepanjang masa. Jadi Ambu kira tuh sosok ibu tuh akan terlihat jauh lebih sering daripada Pengabdi Setan pertama. Tapi setelah menyaksikan film ini di jam pertama, jujur kalau menurut Ambu kisahnya tuh terlalu bertele-tele dengan pengembangan cerita yang gak tahu kemana arahnya. Jadi kayaknya tuh Joko Anwar dan tim ini kayak yang ingin menjelaskan beberapa misi pada setiap karakter yang ujung-ujungnya sengaja mengulur-ngulur waktu di film kedua ini demi untuk menyambungkan kisahnya pada film Pengabdi Setan yang ketiga. Yang Ambu sendiri juga udah bisa ngebaca guys bahwa film ini akan ada lanjutannya kembali. Jadi dari 1 jam pertama ini tuh terlalu berputar-putar di karakter yang ujung-ujungnya di akhir film setiap nasib dari karakter ini tuh tidak dijelaskan. Juga beberapa kejadian yang salah satunya saat Bondi menemukan kejanggalan-kejanggalan yang di ruangan Pak RT itu terlihat terlalu diarahkan oleh sang sutradara. Dan memang Ambu tahu kalau sebuah film tuh memang semuanya tuh sesuai dengan arahan sutradara. Tapi khusus dengan adegan ini guys, ini tuh benar-benar gak alami guys. Dan memang beberapa adegan sangat alami di antara film Pengabdi Setan ini. Tapi khusus dengan adegan ini sangat terasa bahwa itu tuh adalah arahan dari sang sutradara. Kok ada ini? Kok tanggalnya sama? Ini tuh kayaknya terlalu cepat, apalagi kalau ngomongin kebetulan nih soal koper milik ayahnya Rini itu yang disimpan di lemari secara terus-terusan, ternyata isinya tuh jari tangan manusia. Kok bisa nggak bau? Bahkan kok Rini dan adik-adiknya tidak mencium aroma amis dari isi tas itu. Kenapa baru sekarang? Dan ini tuh menurut Ambu banyak kejanggalan-kejanggalan. Dan kalau misalkan mau dibahas satu persatu kejanggalan apa saja yang ada di film Pengabdi Setan 2 Komunian ini, tentu akan sangat banyak guys. Karena untuk menjaga supaya film ini tuh nggak spoiler, makanya Ambu nggak bisa spill satu persatu guys. Tapi intinya seperti itu. Tapi setelah kita menyaksikan film ini, pertanyaan kita justru semakin banyak. Tadinya Ambu juga ingin menonton film ini agar bisa menemukan jawaban dari pertanyaan yang terjadi di akhir film Pengabdi Setan pertama. Tapi setelah Ambu menyaksikan film yang kedua ini, justru pertanyaan Ambu tuh malah semakin banyak guys. Dan semakin bertanya-tanya lagi. Dari sini kalian pasti mengerti misi dari Joko Anwar. Tentu saja pasti menginginkan supaya film ini tuh berlanjut ke Pengabdi Setan ketiga guys. Yang ujung-ujungnya mengorbankan ekspektasi kita di film Pengabdi Setan 2 Komunian ini. Bahkan untuk tokoh utama si ibu yang kita tunggu-tunggu akan sering hadir, ternyata hanya ditampilkan sangat sedikit. Dan juga elemen-elemen jump scare kadang begitu membosankan. Karena yang terlalu sering memakai teknik yang sama, tiba-tiba jeger, kaget guys. Sampai akhirnya Ambu mengecilkan pupil mata, bahkan sampai menontonnya tuh menutup mata dengan kerudung dan berpikir jangan-jangan setelah ini. Ternyata nothing guys. Tetap yang digunakan hanyalah teknik yang sama. Nah, seringnya dia pakai teknik jump scare yang lalu ring dan juga itu-itu aja. Jadi hilang deh unsur serem-seremnya itu guys. Apalagi setelah sampai pada klimaksnya, sampai film ini berakhir, kalau menurut Ambu mulai lelah guys. Jadi yang ada di otak itu, kapan film ini berakhir? Nah udah tahu nih arahnya pasti kemana gitu, nggak akan selesai di film kedua ini. Karena masih ada teka-teki yang belum terselesaikan dan terjawab di film kedua ini. Berhubung film ini baru tayang dan Ambu juga menjaga agar film ini gak spoiler, jadi Ambu gak akan ngejabarin elemen mana saja yang benar-benar gak Ambu suka. Tapi semoga kalian nangkep, apalagi buat kalian yang udah nonton, pasti kalian paham dengan apa yang Ambu bicarakan. Di Pengabdi Setan kedua ini,
memiliki alur cerita yang berlubang dan menggantung. Oleh karena itu, Pengabdi Setan pertama lagi-lagi jauh lebih baik dari film yang kedua ini, guys. Meskipun Ambu nggak begitu puas dengan film Pengabdi Setan 2 Komunian ini, guys. Tapi bukan berarti Ambu nggak suka ya dengan film ini. Ambu tuh memang suka dengan film ini. Tapi sayangnya ini tuh sangat menggantung aja alur dan ceritanya, guys. Terutama untuk karakter utama 2 orang pasangan ini yang Ambu nggak mau jelaskan, yang juga hadir di ending Pengabdi Setan 2 Komunian ini. Pas dari apa yang sudah Ambu bicarakan dan sampaikan di video ini, guys, tetap bahwa film Pengabdi Setan 2 Komunian ini adalah film yang layak kalian tonton bersama keluarga kalian. Oke guys, cukup sekian review Ambu untuk film Pengabdi Setan 2 Komunian ini, guys. Untuk lebih dan kurangnya Ambu mohon maaf. Dan buat kalian yang memang belum menonton film ini, segera tontonlah film ini. Jika kalian suka dengan konten ini, jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye.